Uji coba Valencia adalah uji coba yang bisa dibilang menjadi penentuan para pabrikan untuk pengambilan keputusan mana yang akan di-upgrade. Karena semua pembalap bisa turun untuk mencoba hal-hal baru update dari pabrikan tersebut. Kita akan bahas satu persatu apa saja perubahannya. Kemarin Yamaha, kini giliran Aprilia. Aprilia nampaknya sangat serius ingin bisa lebih baik dari Ducati. Apa saja perubahannya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Tes MotoGP Valencia yang menandai dimulainya persiapan musim 2026 menjadi panggung bagi Aprilia untuk menunjukkan evolusi aerodinamika paling besar yang mereka bawa sejak 2 tahun terakhir. Setelah beberapa percobaan fairing baru pada tes Barcelona akhir musim 2024, Aprilia akhirnya merumuskan satu paket besar yang benar-benar berbeda dari apa yang mereka gunakan sepanjang musim 2025. Paket ini mencakup pembaharuan dari bagian depan hingga belakang motor. Dan seluruh perubahan tersebut bukan ditunjukkan untuk memperbaiki satu titik kelemahan saja, melainkan untuk meningkatkan performa RSGP di setiap fase berkendara. Perubahan paring kentara bermula dari bagian depan motor. Aprilia kini menggunakan sayap depan dengan desain baru yang tidak lagi terintegrasi langsung ke dalam fairing seperti sebelumnya. Sayap ini ditopang oleh 2 bracket di bawah air intake. Sementara untuk intake-nya sendiri telah direvisi dari desain kotak yang digunakan beberapa musim terakhir menjadi format yang lebih membulat dan efisien. Sayap depan tersebut terlihat memiliki sudut yang lebih agresif, dengan elemen main plane ganda yang sebelumnya digunakan Aprilia kini dihilangkan. Menariknya, Aprilia kembali menggunakan konfigurasi sayap atas yang mirip dengan versi 2024. Namun dengan permukaan aerodinamis yang jauh lebih besar untuk memberikan distribusi downforce yang lebih stabil, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Dan lagi-lagi inilah gengsi pabrikan Aprilia. Jangan sampai sama dengan Ducati, kita harus menyaingi. Ini menjadi menarik karena Honda dan KTM bahkan terang-terangan mengadopsi bentuk mirip Ducati. Sedangkan Aprilia dan Yamaha seperti berdiri di jalur yang lain. Ya kali semua sama Ducati, kagak seru nanti bentuknya. Bener ora son? Perubahan lalu mengalir ke bagian fairing samping, yang kini dilengkapi dengan saluran downwash berukuran lebih besar. Saluran ini mengikuti tren pengembangan Ducati dalam 2,5 musim terakhir dan terhubung antara sisi kiri dan kanan di bagian bawah fairing. Tepi luar saluran tersebut juga membentuk lengkungan yang menyatu dengan belly pan, menghadirkan desain yang mirip dengan pendekatan aerodinamika KTM. Urat putar pada bagian bulat fairing masih dipertahankan, dengan fungsi utama pengendalian arah aliran udara saat keluar dari bagian belakang fairing. Menariknya, Aprilia tidak memperkenalkan pembaharuan aerodinamika roda depan, sehingga interaksi aliran udara antara roda depan dan fairing samping masih mengandalkan pendekatan musim sebelumnya. Evolusi paling dramatis dapat dilihat pada bagian belakang motor. Di sana Aprilia memperkenalkan sayap jok yang tetap dipertahankan, namun hadir pula sayap belakang yang benar-benar baru dan tidak menyerupai apapun yang pernah digunakan di MotoGP. Desainnya terlihat sangat mirip dengan end-plate mobil Formula One di era 2009-2016, kotak, datar, dan memanjang ke bawah hingga menutupi bagian sisi ekor motor. Sayap ini diperkirakan bertujuan untuk memulihkan downforce mid-corner yang hilang setelah Aprilia menghapus sayap Stegosaurus mereka, serta membantu menata aliran udara dari kamera belakang seperti yang pernah dilakukan Yamaha dan KTM. Di tengah 2 plat ujung tersebut, terdapat 2 bidang utama yang melengkung sejajar dengan sayap depan, menghasilkan gaya tekan lurus ke bawah yang penting untuk stabilitas bagian belakang saat pengereman. Area yang selama ini dikeluhkan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sejak pertama kali menjajal RSGP. Namun, itu bukan satu-satunya eksperimen Aprilia. Pada sesi sore hari, mereka memperkenalkan versi kedua sayap belakang dengan filosofi desain yang sama sekali berbeda. Sayap ini terhubung pada sisi-sisi belakang motor dan melengkung melingkari bagian atas ekor, tepat di depan kamera belakang. Desain ini terlihat lebih efisien dan lebih ringan dari sisi drag, menawarkan alternatif berbeda dengan potensi karakteristik downforce yang tidak seagresif versi pertama. Semua pembaruan ini masih menunggu evaluasi lengkap dari 2 hari tes di Valencia. Keputusan apakah paket aerodinamika ini akan digunakan untuk musim 2026 akan bergantung pada data yang dikumpulkan dari kedua hari tersebut. Namun, yang membuat gambaran ini semakin jelas adalah penjelasan langsung dari Direktur Teknik Aprilia Racing, Fabio Sterlacini.
Menurutnya, paket aerodinamika baru bukan dirancang untuk memperbaiki satu area spesifik, melainkan bagian dari filosofi pengembangan menyeluruh yang dia sebut sebagai upaya meregangkan penutup. Dalam aerodinamika, kata Sterlachini, meningkatkan kecepatan bukan berarti membuat motor lebih cepat dalam satu lap, tetapi membuat pembalap lebih mudah menyalip dan mengendalikan balapan. Di sisi lain, meningkatkan drag dapat membantu stabilitas pengereman. Karena itulah, Aprilia mencoba menyeimbangkan semua aspek agar RSCP memiliki koefisien aerodinamis yang tepat di setiap fase pengereman, mid-corner, akselerasi, hingga top speed. Musim 2025 menjadi tahun ketika RSGP berdiri sejajar dengan Ducati sebagai motor terbaik di grid, dengan 4 kemenangan dalam 4 balapan terakhir melalui Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez. Tapi, Sterlachini menegaskan bahwa Aprilia tidak akan maju jika hanya membandingkan diri dengan Ducati. Cara terbaik untuk berkembang menurutnya adalah dengan mengalahkan versi RSGP sebelumnya. Karena itu, Aprilia ingin memulai musim 2026 setidaknya dari level performa akhir 2025, lalu meningkatkannya dengan berbagai bagian baru seperti paket aero ini dan rangka baru yang diuji oleh Jorge Martin di Valencia. Dia juga mengingatkan bahwa tolak ukur Aprilia tidak boleh hanya Ducati, karena Honda dan KTM juga menunjukkan perkembangan signifikan melalui Acosta, Mir, dan juga Marini. Dengan seluruh perubahan dan pendekatan filosofis tersebut, Aprilia menunjukkan bahwa paket Aero 2026 bukan sekedar pembaharuan, tapi evolusi total dari konsep RSGP sebelumnya. Ini bukan Aprilia yang kita lihat pada 2025. Ini adalah Aprilia yang membangun fondasi baru untuk menjadi salah satu kekuatan utama MotoGP musim depan. Sedangkan dari pembalapnya, di penghujung hari uji coba, Marco Bezzecchi memberikan gambaran jujur soal progres Aprilia di Valencia. Dia menyebut hari itu sangat positif, meskipun waktu yang mereka miliki di lintasan sebenarnya sangat terbatas. Sesi pagi diguyur lintasan basah, sementara sore hari udara menjadi terlalu dingin, membuat mereka terpaksa menghentikan pekerjaan lebih awal. Total waktu efektif yang bisa mereka gunakan hanya sekitar 3 jam, dan dalam waktu sesingkat itu, Aprilia sudah menyiapkan banyak hal untuk diuji. Bezzecchi menjelaskan bahwa sensasi saat uji coba terasa beragam. Ada beberapa bagian motor yang memberikan sinyal positif, sementara yang lain masih menimbulkan keraguan. Namun dia menegaskan bahwa kondisi campur aduk semacam itu adalah hal yang wajar dalam sebuah tes. Mereka masih perlu menganalisis data dan akan menguji kembali seluruh paket ini di Sepang. Track yang jauh lebih ideal untuk memahami karakter motor secara utuh. Valencia sendiri bukan sirkuit terbaik untuk menilai perubahan aerodinamika. Hanya ada 2 bagian yang memungkinkan kecepatan tinggi, sehingga sulit menilai secara pasti arah pengembangan. Meski begitu, Bezzecchi menekankan bahwa kerja Aprilia tetap luar biasa. Mereka membawa banyak perangkat baru, termasuk komponen yang bahkan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan meskipun hasilnya masih campur aduk, kesempatan untuk mencobanya tetap sangat berharga. Dia bahkan mengungkapkan bahwa Aprilia sebenarnya menyiapkan lebih banyak item untuk diuji, namun kondisi lintasan membuat mereka baru mencicipi kurang dari setengah program yang direncanakan. Setelah Bezzecchi, giliran Jorge Martin yang memberikan perspektif dari sisi pembalap yang lebih lama berada di luar Aprilia, namun kini mulai menemukan ritmenya kembali. Martin mengakui bahwa sesekali dia masih merasa seperti pemula ketika mencoba paket terbaru dari Aprilia, terutama ketika harus memahami reaksi dan beberapa komponen baru yang dia uji sepanjang hari. Meski begitu, dia menyebut harinya tetap produktif. 52 lap, sebuah sasis baru yang dia coba untuk pertama kali, serta sejumlah konsep aerodinamika hasil pengembangan dari tim. Martin menilai pembaruan sasis sebagai langkah terbesar dari hari itu. Dia langsung merasa motor lebih alami, lebih mudah diputar, dan lebih sesuai dengan gaya berkendaranya. Namun, berbeda dengan sasis, bagian aerodinamika masih membuatnya kebingungan. Fairing baru yang mereka coba tidak mudah dipahami manfaatnya, dan dia menegaskan bahwa perubahan sebesar itu harus ditentukan dengan sangat hati-hati, apalagi mereka menutup musim dengan setup yang sudah terasa sangat kuat. Karena itu, sebelum tes Sepang, akan ada beberapa pertemuan internal untuk memilih arah mana yang akan layak dilanjutkan. Selain aero dan sasis, Martin juga mencoba banyak perubahan ergonomi. Tangki berbeda, pijakan kaki berbeda, beberapa terasa membantu, tapi sebagian lainnya malah mengacaukan feeling berkendara. Terutama karena waktu untuk mencoba sangat terbatas. Dia memastikan bahwa di Malaysia dia akan kembali mencoba pijakan kaki yang baru untuk memperbaiki pergerakan tubuh di atas motor. Area yang selama ini menjadi kekuatan utamanya. Namun, justru terasa sulit dilakukan dengan Aprilia. Tes Valencia ini juga menjadi bagian dari proses pemulihan totalnya setelah cedera bahu yang dia derita di Jepang. Dia mengaku masih belum bisa mengambil resiko tinggi, dan margin aman yang harus dia jaga membuat kepercayaan dirinya sempat goyah. Namun dia senang karena tetap bisa mencatatkan peningkatan waktu putaran dengan ban medium. Dia bahkan tidak menggunakan ban lunak. Menurutnya, jika memakai soft, dia mungkin bisa lebih cepat setengah detik atau masuk 5 besar. Tapi target tes kali ini berbeda. Fokusnya hanya memahami paket motor, bukan mengejar waktu. Baik Bezzecchi maupun Martin sepakat bahwa Aprilia membawa banyak hal baru dan beberapa di antaranya butuh tes lebih lanjut untuk dipahami. Valencia bukan tempat terbaik untuk menarik kesimpulan, namun cukup menunjukkan bahwa Aprilia telah bergerak ke arah yang benar.
Mereka kini tinggal menunggu Sepang untuk melihat apakah semua potensi ini benar-benar menjadi lompatan berarti menuju musim 2006 dan kira-kira bisakah Aprilia akan mengalahkan Ducati tahun depan. Menurut teman-teman gimana? Bisakah kedua pembalap itu akan moncer dengan Aprilia yang baru, khususnya Martin yang sudah lama cedera? Coba komen.